Podcast ini berisi tentang membongkar modus penipuan. Kali ini akan membongkar modus pencurian bermotor berpura-pura mendatangi rumah kontrakan. Pencuri mengincar tukang ojek pangkalan atau ojek online. Cerita berdasarkan kejadian yang pernah dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya Waluyo. Berikut ceritanya. Siang yang terik matahari di kota besar tidak mematahkan niat Waluyo mencari nafkah sebagai tukang ojek pangkalan. Selain mencari nafkah untuk keluarga, Waluyo juga memiliki beban cicilan sepeda motor yang baru diambilnya beberapa bulan lalu. Profesinya menuntut untuk memiliki kendaraan bermotor. Waktu itu suasana pangkalan ojek tengah sepi. Rekan seprofesinya tengah mengantarkan penumpang. Saat menunggu penumpang, datanglah seorang pemuda berwajah polos membawa tas gendong menghampiri Waluyo. Pemuda tersebut ingin menggunakan jasa Waluyo sebagai tukang ojek. Dia meminta diantarkan ke rumah kontrakan yang tak jauh dari pangkalan ojek. Dinyalakan sepeda motor, keduanya langsung menggunakan helm sebagai syarat keselamatan saat berkendara. Selama perjalanan, keduanya berbincang hangat. Pemuda itu mengaku dari kampung. Kedatangannya ingin berkunjung ke rumah saudara dan berniat ingin usaha mencari nafkah untuk keluarga. Waluyo memberikan saran kalau usaha harus tekun dan sabar jika ingin sukses. Nasihat-nasihat penting disampaikan Waluyo. Selang 15 menit, sampailah di rumah kontrakan yang berada tepat di pinggir jalan. Rumah kontrakan dalam keadaan terkunci. Pemuda itu langsung mengetuk pintu beberapa kali. Sepertinya tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian pemuda berpakaian rapi ini langsung mengambil handphone dan menelpon seseorang. Karena bising dengan suara kendaraan, ia menjauhi Waluyo. Selang 5 menit, pemuda itu kembali menghampiri Waluyo. Dari pengakuannya, saudara sekampung penghuni kontrakan tengah berada di luar rumah. Saudaranya menyarankan untuk mengambil kunci serep yang dipegang pemilik kontrakan. Agar tidak menunggu lama, pemuda itu meminjam motor Waluyo untuk mengambil kunci ke rumah pemilik kontrakan. Jaraknya hanya 500 meter dari rumah kontrakan saudaranya. Sebagai jaminan, barang bawaan sengaja ditinggalkan. Waluyo langsung memberikan kunci motornya. Pemuda itu pun bergegas pergi. Setengah jam berlalu, pemuda yang membawa motornya itu tidak kunjung datang. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa hanya mengambil kunci yang berjarak 500 meter tidak kunjung datang. 1 jam berlalu, namun tidak kunjung datang. Waluyo mulai menaruh curiga. Ia langsung menggali informasi dari sekitar rumah kontrakan. Datang seorang laki-laki parubaya menghampiri Waluyo. Lelaki itu bertanya maksud dan tujuan ada di depan kontrakan. Waluyo menjelaskan bahwa tengah menunggu pemuda yang meminjam motornya. Pemuda itu tengah mengambil kunci kepada pemilik kontrakan. Lelaki ini langsung kaget karena dialah pemilik kontrakan yang sebenarnya. Mendengar informasi tersebut, badan Waluyo langsung lemas. Dia baru menyadari kalau motor kreditannya dibawa oleh pencuri. Rasa kesal menyelimuti hatinya, karena rasa iba berakhir musibah. Warga langsung menghampiri Waluyo dan mengantarkan ke kantor polisi terdekat untuk membuat laporan pencurian kendaraan bermotor. Dari cerita yang disampaikan, bisa disimpulkan, pertama, pelaku mengincar tukang ojek yang kendaraannya masih baru. Kedua,
Pelaku hafal wilayah yang menjadi tempat untuk melancarkan aksinya. Ketiga, menceritakan penderitaan yang dialami agar korbannya iba. Waspada, penipuan ada di sekitar kita. Tetap berhati-hati kapanpun dan dimanapun. Semoga cerita ini menjadikan pembelajaran untuk lebih berhati-hati.